Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat Assalamualaikum Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? luar Baik, baik sekali ini Kak Najwa. Pagi Bu Guru. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bu Guru akan tanya dulu sebelum mulai pelajaran. Siapa yang pagi ini? Ayo, siapa yang sudah sarapan pagi? Saya Bu Guru, saya sudah Alhamdulillah semua sudah sarapannya sudah sarapan apa ya? Nah, itu artinya anak hari ini sudah siap untuk melakukan dan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak tahu tidak setiap hari kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala karena setiap harinya kita masih diberi kesempatan untuk makan makanan yang enak, yang bermudah, yang kemudian kita bisa berangkat sekolah dengan sehat dan gembira, dan itu harus kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hal itu ada nikmat yang luar biasa yang kita terima setiap hari. Maka dari itu kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Nah, hari ini yang memimpin doa Taufik ya. Taufik silakan pimpin teman-teman untuk berdoa. Mari teman-teman sebelum mengikuti pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Terima kasih Taufik telah memimpin doa teman-teman. Nah, anak-anak, agar pembelajaran hari ini lebih tertib, maka perhatikan peraturan berikut ya. Yang pertama, persiapkan alat tulis yang diperlukan. Kemudian yang kedua, duduklah dalam posisi yang paling nyaman. Kemudian yang ketiga, angkat tangan jika ingin bertanya. Kemudian yang keempat, perhatikan guru ketika sedang menjelaskan materi pelajaran. Jadi anak-anak sudah siap ya dalam mengikuti pelajaran hari ini? Siap anak-anak? Siap Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila ya. Anak-anak semua sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Sudah ya? Hafal Ya, Bu Guru akan tampilkan lagunya dan kalian akan menyanyikan bersama. Dan hari ini yang memimpin lagu Garuda Pancasila Maya ya. Silakan pimpin teman-teman untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya Bu, mari teman-teman kita bernyanyi bersama, bernyanyi Garuda Pancasila. Mulai. Pancasila, Aku ayo maju, selesai. Terima kasih anak-anak, terima kasih Maya yang sudah memimpin teman-teman untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, Sama-sama guru. terima kasih. Nah, anak-anak, tahu tidak kenapa kita sebelum memulai pembelajaran kita harus menyanyikan lagu-lagu nasional di Indonesia? Ada yang tahu kenapa? Saya Bu Guru. Silakan. Biar kita selalu cinta tanah air kita Bu. Biar Indonesia tidak direbut bangsa lain. Nah, betul sekali Bu Sulastri. Bu Sulastri hebat, guru kasih 2 jempol ya. Nah, Terima betul kasih Bu. anak-anak.
Jadi ya anak, kita hari ini setiap hari kita menyanyikan lagu-lagu nasional agar dalam hari kita selalu tumbuh rasa cinta terhadap tanah air Indonesia karena kita tinggal di negara Indonesia tercinta. Jadi ketika kita menyanyikan lagu Indonesia, semakin tinggi cinta kita terhadap kita Indonesia. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat untuk pembelajaran yang kita laksanakan kemarin? Ada yang masih ingat? Lupa Bu, Yaitu malam Bu lupa. belajar. Bu Guru ingatkan lagi ya, kemarin kita belajar tentang kalimat saran. Ada yang masih ingat apa itu kalimat saran? Ayo. Nasihat Bu. Nah, betul sekali Maya, bagus. Bu Guru kasih jempol karena Maya masih ingat pembelajaran kemarin. Nah, Bu Guru lengkapkan lagi ya kalimat saran. Itu ada kalimat anjuran, atau himbauan atau nasihat yang diberikan kepada orang lain. Kita perhatikan lingkungan di sekitar sekolah kita. Kira-kira masalah apa ya yang terjadi di lingkungan sekolah kita? Coba perhatikan halaman sekolah kita, kelas kita, atau ruang-ruang yang lain. Kira-kira kalian menemukan masalah apa? Masalah lingkungan yang kalian temukan di lingkungan sekolah kita. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ayo. Lihat di sana, di pojok sana itu sampahnya menumpuk. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi, anak-anak? Karena Tidak pernah kita buangnya Buang sampahnya sembarangan, Bu. aja asalnya. Nah, betul anak-anak. Hal itu terjadi karena anak-anak di sekolah kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak masih membuang sampah sembarangan baik di dalam sekolah, di kelas atau di ruangan lainnya. Nah, masalah apa lagi yang terjadi? Apakah kalian lihat tanah di halaman sekolah kita itu gersang? Lihat ya. Iya, Bu. Ya betul. Karena di halaman sekolah Itu Nggak ada tanaman, Bu. ya betul tanah. Betul, Lisa, bagus sekali. Karena apa? Di lingkungan sekolah kita tidak ada tanah, jadi kita terlihat gersang. Kita itu kurang dari halaman. Nah, Guru TK dulu ya, anak. ya Bu. Udin tidak berangkat Bu. Ayo, hari ini siapa yang tidak berangkat? Udin tidak berangkat. Kira-kira semuanya ya, Udin siapa yang menyedekat dengan Udin? Udin tidak ke rumah. Aku, Bu. Kayaknya Bu. Oh begitu, sedang ke rumah kakeknya. Ya sudah. Iya. Nah, ya sudah. Kemudian anak-anak kan ya itu pembelajaran hari ini akan menelaah kalimat yang menunjukkan masalah dengan benar. Kemudian pendidik dapat menelaah masalah dengan benar. Kemudian setelah mendengar penjelasan guru, setelah masih membuat ungkapan atau kalimat sebagai penyelesaian masalah. Kata berungkapan ini kalimat yang dibuat sendiri dengan mengamati gambar, urutan cara membuat kopi dan limbah kertas. Tadi dapat merancang kopi dari limbah kertas dengan teknik kotor, lipat dan tujuan sesuai dengan dan yang terakhir memperlama penjelasan guru. Melalui tayangan film, peserta didik dapat menghasilkan karya kopi dari limbah kertas dengan teknik potong, lipat, dan sambal. Nah, itu ya anak-anak untuk tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, anak-anak sebelum kita mulai pembelajarannya, Iya kita Bu. tepuk semangat dulu ya. Nah, Bu Guru akan contohkan dulu. Tepuk semangat. 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 Yes. Coba semangat yang
Sulastri ya. Ya, Sulastri pimpin teman-temannya. Ya, Guru. Ayo teman-teman, Ya. kita tepuk semangat bersama ya. Satu, semangat. Terima kasih Sulastri. Sama-sama, Dan Guru. sudah bersemangat. Nah, semua sebenarnya bersemangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak bisa ada dua gambar. Coba perhatikan gambar yang guru tayangkan ini dan coba bayangkan di sekitar sekolah kita tadi. Nah, jadi di lingkungan di sekitar sekolah kita. Apa yang sama saja tadi? Jadi yaitu satu, masalah sampah yang numpuk. Nah, ya, Sampah kemudian yang sembarangan, Bu. kedua, masalah Ini di halaman salah gersang Bu, tidak ada. gersang dalam tidak ada sama apa yang kalian coba perhatikan gambar masalah apa yang kalian lihat ada gambar ayo belum nanti Itu Guru. Saya kasih Guru. ya Sulastri apa yang Sulastri lihat Di gambar yang atas itu sangat lekat menara yang jauh itu kelihatannya tumbuhan ini tidak menjauh jadinya itu anaknya pada kelihatan payung juga nah betul karena jadi Pak itu jalan di depan masalah ini sangat besar jadi nanti mendepannya sehingga tidak itu ya anak nah coba kalian untuk mencari buruan jelaskan pakai kalimat masalah dan apa itu kalimat penyelesaian. Nah, coba siapa yang mau membantu guru untuk membantu penyelesaian? Siapa yang mau atau guru tunjuk saja ya? Ayo Rini, coba dibacakan apa kalimat masalah. Iya Bu, kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian. Tahu jalan keluar. Sudah Bu. Nah, terima kasih Rimu, suaranya jelas. Ya, berarti ya sudah membacakan. Ayo siapa lagi yang mau membacakan apa itu kalimat penyelesaian masalah? Bisa Bu. Wahyu ya, Wahyu Nisi coba. Oh ya, boleh Rizka. Coba ayo bacakan Rizka. Ya. Baik Bu, kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah Bu. Nah, bagus sekali Rizka. Gue kasih 2 jempol ya. Karena Rizka sudah membacakan apa kalimat penyelesaian masalah. Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, anak-anak, karena kalian sudah mengerti apa itu kalimat masalah dan apa itu kalimat penyelesaian masalah. Nah, anak-anak itu guru akan berikan teks bacaan yang berjudul lingkungan hijau. Nah, untuk menemukan masalah pada teks dan menemukan penyelesaian masalah, ayo kita baca berita ya. Silakan, apakah ada yang mau membacakan? Siapa yang berani membacakan di depan kelas? Saya Bu. Ayo, Wahyu Nisi, silakan. Lingkungan hijau. Dari ke sekolah berjalan kaki. Jalan bisa di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon indah. Udara terasa sejuk dan malah di depan Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi
Apa itu Bu? Gak jelas itu. Menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Saat Udah, Bu. pulang. Nah, kemudian selanjutnya Mas silakan ya. Lagi Wahyu. Dilanjutkan ya Bu. Dayu ingin jalan di dekat Ya. sekolahnya. Sejak sekolahnya sejuk, Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Hilang Bu. Ya, sebentar. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Sudah Bu Rahma? Terima kasih Wahyu sudah membacakan. Nah, anak-anak setelah kalian membaca dan mengamati teks bacaan yang berjudul lingkungan hijau, coba tugasnya hari ini kalian menemukan kalimat yang menunjukkan masalah pada teks bacaan. Nah, setelah itu kalian menemukan penyelesaian masalah yang ada pada teks. Coba ya, nah jangan lupa kalian untuk menulis di lembar LKPD yang sudah diburbaikan tadi ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menemukannya? Apakah kalian sudah menemukannya? Sudah, Bu. Apa kalian merasa kesulitan? Sudah Bu. Nah, ya bagus anak, kalian sudah menemukannya. Kemudian anak-anak masih ingat tidak tadi masalah yang dialami Dayu pada teks bacaan lingkungan hijau? Ada yang masih ingat teman anak-anak? Dayu, masalah yang dialami Dayu adalah jalan di depan sekolah Dayu yang Kepanasan, kepanasan, Bu. betul, bagus Kori. Ya, Kepanasan, betul. Bu. Gersang, ya, Gersang. jalan di depan sekolah Dayu yang gersang sehingga Dayu dan teman-temannya itu ketika lewat di jalan depan sekolah itu kepanasan. Mereka menutupi kepalanya menggunakan kepalanya. Ya, betul, Rizka. Oh, Ya. Nah, kan juga kan dengan sekitar rumahmu juga mengalami masalah yang sama dengan yang dialami Dayu. Ayo, apakah sama? Apakah ada masalah lingkungan di sekitar lingkungan yang besar rumahmu dengan yang ada? di sekitar sekolah saya tidak ada pohon, Bu. Ori Bu. Oh begitu. Ya. Itu artinya lingkungannya gersang ya, Sulasri. Iya, Bu. Ya. Tapi ini baru sejak bulan kemarin bersama Bu Kepala ditanami tanaman, Bu. Jadi tanamannya masih pendek-pendek, Bu. Oh iya, Sulasri baru kasih dulu jempol. Nah, itu merupakan Kori, Bu. salah satu ya, silahkan. Terima kasih, Bu. Silahkan Kori. Di depan rumah saya jalan Bu, langsung ke jalan, nggak punya yang teduh-teduh Bu, jadi panas terus di depan rumah. Adanya penjual es. Berarti sama ya masalahnya dengan Dayu, yaitu Sama Bu. sama-sama memiliki masalah lingkungan yang gersang. Nah, tadi Sulastri sudah mengatakan bahwa Sulastri itu bukan begitu di dekat sekolahnya. Nah, anak-anak Iya, Bu Guru. ya, itu merupakan salah satu solusi atau penyelesaian masalah untuk lingkungan yang gersang. Nah, anak-anak kan mungkin jika kita baru mendapatkan atau mengalami lingkungan yang sejuk, tetapi kita akan menunggu waktu yang agak lama ya anak. Nah, maka dari itu hal apa yang sebaiknya anak lakukan agar berjalan dengan nyaman tanpa merasa panasan di lingkungan yang gersang? Kira-kira kita harus pakai apa, anak-anak?
pakai Pakai payung boleh Bu. Ayo, apa? Bisa pakai payung. Kemudian pakai apa lagi ya, anak-anak? Topi Bu. Nah, bagus. Pakai topi bisa untuk menutupi kepala kita. Nah, itu merupakan salah satu penyelesaian masalah agar anak-anak dapat berjalan dengan nyaman melewati lingkungan yang gersang. Nah, anak-anak, ada tadi penyelesaiannya agar anak-anak dapat berjalan dengan nyaman dengan salah satunya dengan memakai topi. Ayo kita membuat topi dari limbah kertas dengan menggunakan teknik lipat, potong. Nah, anak-anak, coba amati langkah-langkah dalam pembuatan topi. Yo, diamati dulu. Siap Bu. Ya. Dilipat jadi Kedua. dua. Ya, anak-anak. Yang pertama, kalian harus Kertas Bu. kertas dulu. batas. Kertasnya pakai kertas Nah, apa karena Bu? dalam hal ini kita, karena dalam hal ini kita menggunakan limbah kertas, yaitu kita menggunakan koran ya, untuk membuat topi. Nah, Pakai koran Ya, Bu. bisa Bu. itu langkahnya. Iya, Bu, ya, Taufik, buru kasih jempol. Kita akan menggunakan koran. Kemudian yang kedua harus melakukan dulu. Nah, ya, betul Rizka. Kita harus melipat jadi dua bagian ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Siap Bu. Studi sob. Kita harus melipat ujung kanan dan ujung kiri ke tengah, ke bagian tengah. Nah, ya betul Lastri. Yang kemudian langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah langkah keempat, anak-anak. Lipat lagi ujungnya Bu. Klip bawah ke atas. Nah, melipat bagian sisa ke bagian luar, yaitu ke atas. Nah, baik, atas dan bawah sama-sama dilipat ya, anak-anak, jangan lupa. Kemudian langkah kelima, apa yang harus kita lakukan, anak-anak? Buka Membuat kertas dulu. Bu. Silakan jadikan air mak dulu ya, anak-anak, agar topinya nanti bisa digunakan dan kita rapikan ujung-ujungnya juga. Kemudian langkahnya terakhir, langkah keenam, yaitu topi sudah siap bisa siap dipakai anak-anak. Nah, kemudian ya Bu Guru, saya mau bikin topinya Bu. ya bagus. Sabar ya Sulastri. Jadi nanti kita akan praktek membuat topi ya bersama-sama. Nah, sebelumnya tahukah kamu apa itu teknik lipat, apa itu teknik potong, dan apa itu teknik sambung? Lalu kelas 3 ada yang tahu? Tahu Bu. Coba Taufik ungkapkan pendapatnya. Melipat itu jadi dua. Ya. Bagus sekali. Melipat itu suatu teknik yang melipat dari satu benda menjadi dua bagian. Kemudian, apa itu teknik barangkali teman-teman yang lain tahu? Anak-anak yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Teknik potong itu pakai gunting ya Bu ya? Betul, Sulastri, bukan jempol. Potong pakai Betul, gunting. boleh Boleh Bu? sekali. Bisa pakai gunting, bisa pakai cutter juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir, apa itu teknik sambung? Terima kasih Bu. Terima kasih Sulastri. Nah, yang lain, ayo. Apa itu teknik sambung? Teknik sambung Bu menggunakan lem kertas disambungkan Bu lem. Ya. Ya, bagus sekali Rizka. Teknik sambung itu biasanya menggunakan lem untuk menggabungkan dua bagian benda menjadi satu bagian ya anak-anak. Ayo kita semakan pendapat anak-anak dengan materi yang sudah disajikan. Siapa yang membacakan apa itu teknik melipat, potong, dan teknik sambung? Ayo anak-anak, siapa yang berani maju untuk membacakan? Yo, Saya Bu, Lita. Lita bacakan. Ya,
Teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran benda dengan cara dilipat. Kemudian untuk teknik potong adalah teknik yang dilakukan untuk memisahkan kerajinan tangan menjadi dua bagian atau lebih. Teknik sambung adalah teknik pembuatan kerajinan tangan dengan cara menyatukan atau menggabungkan dua bagian atau lebih menjadi satu. Nah, bagus Bu bagus Sinta. Terima kasih sudah membacakan. Nah, Bu ulas lagi ya. Teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran benda dengan cara dilipat. Jadi kita melipat suatu benda untuk mengubah bentuknya sesuai keinginan kita. Kemudian teknik potong adalah teknik yang dilakukan untuk memisahkan bahan kerajinan tangan menjadi dua bagian atau lebih. Jadi biasanya tadi seperti pendapat Sulastri bahwa teknik potong itu biasanya menggunakan gunting ya anak-anak, dan juga biasanya juga boleh menggunakan cutter ya. Kemudian teknik sambung adalah teknik pembuatan kerajinan tangan dengan cara menyatukan atau menggabungkan dua bagian atau lebih menjadi satu bagian. Biasanya anak-anak dapat menggunakan lem untuk merekatkan dua buah benda agar anak-anak dapat menjadi satu ya anak-anak. Ya Bu. Ya, nah dari gambar yang sudah Bu Guru tampilkan tadi, yaitu gambar cara membuat topi. Ayo kamu untuk mengurutkan langkah membuat topi dari langkah lipat, potong, dan sambung. Nah, di sini ya anak-anak di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Nah, di sana terdapat langkah-langkah dalam membuat topi itu yang masih acak. Jadi tugasnya kalian itu mengurutkan langkah membuat topi berdasarkan gambar yang sudah Bu Guru tampilkan, dan kalian tulis di sini anak-anak untuk langkah-langkah yang tepat. Karena anak-anak sudah selesai anak-anak. Ada yang merasa kesulitan dalam mengurutkan langkah-langkah membuat topi? Sudah ada, Bu. Bagus, Kori. Jadi Hebat, Kori. Wah, hebat. Nah, bagus, Kori. tapi kecil. Ya, nanti bisa disesuaikan ya dengan lebar kertasnya. Anak-anak yang lain, apakah ada yang merasa kesulitan untuk mengurutkan langkah membuat topi? Tidak Bu. Tidak Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak semua sudah mengamati dengan cermat ya gambar dalam pembuatan topi. Sudah Bu. Nah, anak-anak. Iya. Bu Rahma, ini boleh Kori, tentu saja. Jadi nanti kita setelah membuat topi, jadi nanti kita hias dengan kertas lipat berwarna. Jadi nanti bisa tampilannya bisa lebih cantik dan bagus. Iya Bu. Begitu ya. Terima kasih. Ya, nah anak-anak kita akan nanti kita akan melakukan sebuah dua buah. Nanti kita jadwalnya untuk pertemuan satu kita melaksanakan proyek membuat kalimat ungkapan berupa masalah dan sekaligus penyelesaian masalah dengan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Kemudian pada pertemuan 2 kita nanti akan membuat topi dari limbah kertas yaitu koran dengan teknik lipat, potong, dan sambung. Apakah anak-anak sudah siap dalam melaksanakan proyek hari ini? Siap tidak dalam melaksanakan proyek? Siap. Semangat ya. Nah, alhamdulillah anak-anak. Siap Bu Guru. Ya. Jadi anak-anak nanti kita untuk pertemuan 1 dulu ya, kita akan melaksanakan proyek membuat kalimat yang menunjukkan masalah lingkungan yang muncul di sekitar rumahmu. Jadi tugasmu bersama teman-temanmu itu bersama kelompokmu yang tadi Bu Guru sudah tuliskan di bukunya Bu Guru ini, yaitu kelompok 1 Sulastri, Wahyu, Maya, dan Reni, dan kelompok 2 Taufik, Kori, Rizka, dan Yunis, dan kelompok 3 Yulita, Rindu, dan Natali. Jadi nanti
Ya, bagus. Jadi nanti kita semua kelompok nanti akan melaksanakan proyek ya, anak-anak. Setiap kelompok itu nanti akan melaksanakan proyek 1 pada pertemuan ke-1, pelaksanaan proyek 2 pada pertemuan ke-2. Jadi anak-anak hari ini kita sekarang kita laksanakan proyek 1 dulu ya, yaitu dengan membuat masalah lingkungan yang muncul di sekitar rumahmu. Jadi anak-anak per kelompok itu amati masalah lingkungan yang umum terjadi di tempat tinggal kalian. Jadi kalian tinggal tulis saja di LKPD untuk proyek 1 masalah apa yang umumnya terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, dari masalah tersebut kalian coba tuliskan cara penyelesaiannya sesuai masalah yang kalian tulis yang umumnya terjadi di lingkungan sekitar. Apakah sudah mengerti anak-anak untuk proyek 1? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Silakan anak-anak kerjakan per kelompok. Nanti Bu Guru akan cek per kelompok apakah kalian mengalami kesulitan atau tidak. Silakan dikerjakan. Iya, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai untuk proyek 1? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Apakah ada kelompok yang merasa kesulitan dalam mengerjakan proyek dalam menentukan masalah atau menentukan penyelesaian masalahnya, anak-anak? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu Guru. Masalahnya. Oke, alhamdulillah. Berarti anak-anak semua sudah mampu mengaplikasikan materi yang sudah kita pelajari tadi ya, anak-anak. Nah, sekarang untuk menuju proyek kedua, Bu Guru akan ingatkan lagi, masalah apa sih yang tadi dialami Dayu dalam cerita teks lingkungan hijau? Ayo, siapa yang masih ingat masalah apa yang dialami Dayu? Ayo, masalah apa? Kepanasan. Bagus, Rizka, Maya. Iya, ternyata dalam teks bacaan lingkungan hijau di sana Dayu merasa kepanasan. Karena apa sih Dayu kepanasan itu? Ya karena apa? Jalan di depan sekolah Dayu itu Jalan di depan sekolah. Tidak ada pohon, bagus, Bu. Rizka, karena gersang. Jadi Dayu dan teman-temannya itu merasa kepanasan sehingga Dayu dan teman-teman menggunakan buku untuk menutupi kepalanya agar dapat berjalan dengan nyaman. Nah, tadi di awal kalian sudah memberikan salah satu penyelesaian masalah agar kalian dapat berjalan dengan nyaman di lingkungan atau jalan yang gersang, yaitu salah satunya dengan menggunakan topi. Nah, iya betul Sulastri, harus dengan menggunakan topi ya anak-anak, menggunakan topi. Jadi di proyek 2 ini kita akan membuat topi dari 5 kertas, yaitu bahan utamanya yaitu kita menggunakan apa anak-anak tadi? Kita menggunakan Kertas. bagus, Sulastri. Ya, anak-anak kita nanti akan menggunakan kertas koran ya, karena kertas koran itu banyak kita jumpai dan sudah tidak digunakan lagi. Nah, anak-anak sebelum kita melaksanakan proyek 2, kita lihat dulu ya video pembuatan topi. Iya, Bu Guru. Ya, sudah anak-anak, untuk sekalian tadi sudah melihat pembuatan topi ya anak-anak. Jadi kira-kira alat dan bahan apa saja ya yang kita butuhkan dalam pembuatan topi tadi? Ayo anak-anak, ada kita menggunakan kertas koran untuk bahan utamanya. Kertas koran. Ada gunting, dan ada lem. Lem. Kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Tadi kalau Untuk biasanya Kertas berwarna. ya betul. Berwarna, Bu. Kenapa Sulasri? Tadi kan udah bikin topi, Bu. Kalau di Ya, beri berwarna, beri hiasan butuh kertas lipat, Bu. iya betul sekali. Jadi kita nanti akan membutuhkan kertas lipat untuk mempercantik topi kita agar lebih menarik dan lebih indah.
Jadi itu ya anak-anak menonton ya, setelah kita menonton Iya, dan Bu. mengetahui alat dan bahannya, coba ayo kita hasilkan karya topi bersama kelompok masing-masing ya. Sudah siap anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Sudah Bu. siap? Ya, alhamdulillah siap ya. Siap, Silakan Bu. kerjakan bersama kelompok dan buatlah topi yang semenarik mungkin agar dapat dipakai dengan nyaman. Dan ingat, ukuran topi harus disesuaikan dengan kepala masing-masing. Itu ya anak-anak. Iya, Bu Guru. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang merasa kesulitan dalam pembuatan proyek 2 dalam membuat topi hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya? Alhamdulillah. Tidak, Bu. Nah, Bu. anak-anak, kan tadi kita sudah melakukan proyek 1 untuk membuat kalimat ungkapan masalah dan penyelesaian masalah yang dibuat sendiri, dan proyek 2 untuk membuat topi dari limbah kertas yaitu koran. Jadi menurut kalian proyek mana yang menurut kalian paling menyenangkan? Ayo, proyek mana yang menurut kalian paling Membuat Bikin topi, Bu. Ibu. ya? Oh begitu, ya, membuat topi ya anak-anak. Bu Guru kan nanya nih, kenapa sih membuat topi itu kegiatan yang paling menyenangkan bagi kalian? Karena kita bisa praktikin, Bu. Langsung dipakai, Bu. Oh ya, bagus ya, langsung dipakai. Karena kita karena kalian mengkreasikan topi itu menurut apa? Menurut pemikiran masing-masing, dan topi itu ya, dan nanti topinya bisa dapat langsung dipakai ya anak-anak. Siap, Bu Guru. Iya, Bu. Nah, anak-anak masih ingat tidak pada pembelajaran pertama atau proyek-proyek pertama yang kita laksanakan, yaitu kita apa? Membuat penyelesaian masalah. Apa itu kalimat masalah? Ada yang masih ingat anak-anak? Kalimat yang mengandung suatu permasalahan, Bu, dan membutuhkan penyelesaian. Ya bagus Ninis. Bisa kasih 2 jempol ya untuk Ninis. Kalimat masalah itu kalimat yang mengandung penyelesaian permasalahan, begitu ya. Nah, juga akan tanya lagi, apa itu yang dimaksud dengan penyelesaian masalah? Ada yang masih ingat? Kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah, Bu. Nah, bagus. Rizka juga buru-buru kasih 2 jempol ya. Karena Rizka sudah menjawab dengan betul. Nah, kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari suatu masalah. Nah, untuk proyek 2, nah coba teknik apa sih yang kita gunakan untuk dalam pembuatan topi tadi? Ada yang masih ingat anak-anak? Ayo Bu Guru. Masih, Bu. Melipat nih. Ya, silakan teknik melipat. Potong, Bu, potong. Ada teknik potong. Terus sambung. Ada teknik sambung. Teknik melipat itu apa anak-anak? Teknik melipat itu Mengubah bentuk atau ukuran dengan cara dilipat, Bu. ya, teknik melipat adalah teknik yang menggabungkan melipat suatu benda menjadi bentuk tertentu. Kemudian yang kedua teknik potong. Biasanya teknik potong itu menggunakan alat apa ya? Gunting, Bu. Gunting, Bu. Nah, Gunting, Bu. Bisa juga main, Bu. Cutter. ya bagus Lastri. Ya, Natali juga bagus. Guru kasih jempol karena masih ingat. Nah, untuk teknik potong biasanya kita menggunakan gunting ya, atau bisa juga menggunakan cutter. Nah, anak-anak, teknik potong itu adalah memisahkan satu benda menjadi 2 bagian. Kemudian yang sambung, guru akan tanya dulu. Biasanya untuk teknik sambung kita menggunakan apa ya anak-anak? Lem, Bu. Lem. Lem. Ya, Lem, lem itu Bu. fungsinya ya Pakai selotip. bisa juga selotip bisa. Lem dan selotip itu fungsinya untuk apa ya anak-anak? Kira-kira? Untuk Menempel. Nah,
betul sekali. Untuk melekatkan atau menggabungkan dua benda menjadi bagian. Nah, anak-anak, karena hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dan dua proyek hari ini, Bu Guru kasih evaluasi, berikan evaluasi ya anak-anak. Silakan kalian kerjakan evaluasi ini ya. Silakan kalian kerjakan evaluasi ini secara mandiri dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Silakan dikerjakan anak-anak. Bu Guru akan bagikan evaluasinya ya. Ya, Bu. Apakah semua sudah menerima? Ya, Bu. Apakah semuanya sudah menerima? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. sudah ya. Bagaimana? Apa ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan evaluasi dalam pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anaknya Bu Guru sudah mengaplikasikan materi yang sudah kita pelajari tadi ya anak-anak. Nah, Ya, Bu. Ya, Bu. karena pembelajaran hari ini akan kita akhiri, Bu Guru akan tanya dulu anak-anak perasaan apa yang kalian rasakan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan atau malah kalian merasa susah atau sedih dalam mengerjakan proyek atau bagaimana? Senang, Bu. Senang, Bu Guru. Menyenangkan ya. Nah, Ya. kira-kira pembelajaran apa sih yang menurutmu paling sulit pada hari ini? Kira-kira apa pembelajaran yang paling sulit yang dilaksanakan hari ini? Tentang materi apa? Bu, kalimat kalian. Oh ya, yang paling sulit menurut kalian itu menentukan kalimat masalah. Jadi ingat ya anak-anak, dalam menentukan masalah itu kita harus tahu dulu kalimat utamanya, tem dalam sebuah cerita tersebut. Jadi kita mudah untuk menentukan masalah sekaligus kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, anak-anak, kita harus selalu menjaga lingkungan ya, sehingga kita tidak akan mengalami masalah lingkungan baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan tempat tinggal masing-masing. Anak-anak, jangan lupa kita juga harus menerapkan 3M. Apa itu 3M anak-anak? Kita harus selalu meminta maaf, kemudian Menolong. kemudian meminta tolong, baru selesai. Kemudian yang terakhir kita harus selalu mengucapkan terima kasih anak-anak. Jadi diharapkan untuk 3M itu kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika berbuat salah, kalian akan segera meminta maaf, dan jika kalian butuh bantuan orang lain, kalian katakan tolong terhadap orang lain. Dan jika kalian diberi sesuatu dari orang lain, maka kalian harus segera mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya, bagus anak-anak. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak semuanya sudah melakukan proyek pada hari ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Jadi kalian itu anak-anak yang hebat. Bu Guru bangga dengan kalian karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih ya anak-anak. Nah, Bu Guru Sama-sama, akhiri Bu saja. Guru. Ya, Sulastri dan semua. Jadi anak-anak Bu Guru akhiri saja ya pembelajaran hari ini. Untuk mengakhirinya, silakan tadi siapa ya untuk yang memimpin doa? Silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Oh, Taufik, silakan Taufik. Pimpin doanya. Taufik. Bu, iya Bu, ini lagi. Ya, pimpin doanya ya. Pimpin doanya Mana, ya, Bu? Taufik. Ya. Nah, mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dan rasa syukur kepada Tuhan telah diberikan kesehatan mengikuti pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Taufik sudah memimpin doanya. Jadi anak-anak jangan lupa besok kita akan
kita akan belajar keragaman keragaman agama Iya, di Bu Indonesia Guru. ya. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak.